mungkin orang melihatnya saya buta gitu, mungkin orang banyak yang kecewa, tapi sekali lagi saya yang melihat gitu. Saya yang melihat bagaimana keadaan Bang Amar, bagaimana dia di dalam, itu saya yang tahu. Jadi makanya ada sahabatnya yang bilang, saya mau tanya, dia emang selama ini kunjungan nggak? Saya tanya. Kabar mengejutkan kembali datang dari dunia hiburan tanah air. Nama Amar Zoni, yang belum lama ini sempat mencoba bangkit dari masa kelamnya, kini kembali terseret dalam dugaan kasus penyalahgunaan obat terlarang di dalam rutan. Namun di tengah kabar panas itu, ada satu sosok perempuan yang tetap berdiri teguh di sisinya. Ia adalah Dr. Camelia, sang kekasih yang tanpa ragu terus membela Amar di tengah badai tuduhan dan cibiran publik. Emang boleh sebutin itu? Tapi sebenarnya, kenapa Amar bisa tersandung kasus obat terlarang lagi? Bagaimana tanggapan sang kekasih dan ibu angkatnya? Beberapa waktu lalu, media dihebohkan dengan laporan terbaru soal dugaan kasus obat terlarang di dalam rutan Salemba yang disebut-sebut melibatkan Amar Zoni. Kabar ini langsung mengguncang publik. Banyak yang tak menyangka, Amar yang sempat berjanji ingin memperbaiki hidupnya kembali terjerat dalam kasus serupa. Beberapa hari setelah kabar kasus ini mencuat, publik dikejutkan oleh kehadiran Dr. Camelia, sang kekasih dari Amar Zoni di depan rutan Cipinang. Ia datang dengan membawa sebuah tentengan besar. Beberapa wartawan sempat mencoba menghampiri dan menanyakan maksud kedatangannya. Namun, Camelia hanya menunduk dan bergegas masuk. Dokter. Dokter. Mau apa, Dok? Dok, ngobrol sedikit, Dok. Ngobrol sedikit aja, Dok. Tadi di dalam gimana, Dok? Bawa apa aja, Dok, di dalam? Enggak ada ketemu Bang Amar, enggak ketemu. Enggak ketemu Bang Amar sampai kesini, Dok, berarti, Dok. Jadi gimana ketemu Bang Amarnya, Dokter? Tadi bawa apa aja sih, Dok? Sedikit, Dok. Siapa, Dok? Surat apa, Dok? Tadi aku cuma nganterin. Sedikit dong, kita udah nungguin nih, Dok, dari tadi, Dok. Nganterin ibu doang. Iya, sedikit dong, kita udah nungguin, Dok, dari tadi, Dok. Tolong keluar bentar nggak, Dokter? Biar sama-sama enak, Dok. Nanti ya. Nanti pasti aku akan konferensi pers bentar ya. Mungkin nggak enak soalnya di lapor. Ya sedikit aja, Dok. Tadi bawa apa aja buat Bang Amar mungkin? Ya, Dok, kaca dibuka dulu kali, Dok. Ini bukan soal tentang Bang Amar, tapi nganterin ibu untuk ngomongin masalah apa gitu loh. Apa? Berdua sama ibu juga. Karena ibunya lagi nggak enak badan, oke ya? Oke ya. Kepada awak media, ia menjelaskan bahwa dirinya tidak datang untuk menjenguk Amar secara langsung, melainkan mengantar ibu angkat Amar untuk melakukan sesi konseling dengan pihak rutan. Kalau hari ini sebenarnya kita nggak kunjungan sama Bang Amar, karena emang dari lapas Cipinang itu tidak ada kunjungan karena lagi ada rapat intern gitu. Sebenarnya kita tadi kesana tuh bukan kunjungan Bang Amar, tapi nganterin ibu yang ada apa sih, Bu? Coba dari ibu yang bisa di program untuk konseling gitulah gitu. Dan ibu lagi nggak enak badan, makanya temenin sama saya gitu. Jadi hari ini aku belum ketemu Bang Amar gitu. Aku terakhir ketemu Bang Amar tuh Rabu pas Bang Amar tuh dibawa di kejaksaan. Bang Amar ngabarin kalau beliau dibawa ke kejaksaan, ya saya langsung menyusul sana, itu terakhir ketemu. Dalam pernyataan singkatnya, Camelia menyebut bahwa kasus yang menimpa Amar saat ini masih berupa praduga. Ia meminta semua pihak untuk menahan diri dan menunggu proses hukum yang sebenarnya. Namun, Camelia juga tak menutupi rasa kagetnya saat Amar tiba-tiba dipanggil kejaksaan terkait kasus baru ini. Itu kan baru praduga, jadi nanti jangan ngambil asumsi dulu, nanti kita lihat aja di persidangan gimana buktinya gitu aja. Saya kalau sekarang tuh belum bisa ngomong apa-apa kan, karena emang kejadian itu udah lama dari bulan Januari gitu. Jadi ini kan masih praduga kan, jadi belum tentu juga Bang Amar bersalah. Jadi nanti yang membuktikan itu di fakta persidangan aja, nanti kita lihat.
Iya, pas di kejaksaan yang pasti aku sama Bang Amar shock banget karena saya pikir masalahnya udah selesai gitu. Itu kan masalahnya jauh sebelum Bang Amar dipindah ke lapas Cipinang kan. Itu di rutan Salemba gitu. Jadi jangan salah nih, disangkanya kan beritanya simpang-siurnya nih baru-baru ini gitu. Itu berita dari bulan Januari dan dipikir saya dan Bang Amar itu udah selesai gitu. Jadi makanya ketika Bang Amar dibawa ke kejaksaan, terus terang aku sama Bang Amar shock banget gitu. Tak hanya Camelia, sosok ibu angkat Amar Zoni juga ikut bersuara lantang membela sang anak angkat. Ia menilai bahwa pelaku penyalahgunaan obat terlarang seperti Amar tidak seharusnya hanya dihukum penjara, melainkan harus mendapat pendampingan, rehabilitasi, dan konseling. Ya, maka ketika waktu kasus yang kedua saya ketemu dengan Amar, itu memang penyalahgunaan narkotika. Sebenarnya ini tidak hanya Amar saja, tetapi seluruh Indonesia. Kenapa jumlah penyalahgunaan narkotika itu terus meningkat ya? Dan juga sekarang di lapas itu juga jumlahnya sudah over. Karena mereka memang harusnya itu punya punya hak untuk direhabilitasi. Jadi kalau direhabilitasi itu akan ada suatu pemulihan, ada suatu kesembuhan kejiwaan. Karena kecanduan itu termasuk orang yang sakit, kejiwaannya yang sakit. Maka jalan satu-satunya ya harus direhab. Nah, dengan tadi saya datang ke lapas itu adalah memang sudah ada program yang sudah dibuat. Saya sebagai ketua Ganas Anak MUI itu yang sudah melaksanakan di lapas itu adalah dakwah dan konseling bagi penyalahguna narkotika. Jadi kalau bagian yang pengedar, ini kami nggak memberantas gitu, tetapi memang konseling itulah, dan itu pengalaman saya dan suatu penelitian bahwa konseling itu sangat membantu dari ketergantungan, dari ediknya. Nah, kalau di dalam undang-undang narkotika, rehabilitasi itu kan secara medis dan sosial. Nah, di konseling ini itu merupakan bagian dari rehabilitasi, yang itu juga memang orang-orang yang punya keahlian dibilang bimbingan dan konseling. Saya bimbingan, jadi perlu ada dorongan, perlu ada bantuan, perlu ada pendampingan, perlu ada sesuatu kesadaran dari dirinya supaya terjadi suatu perubahan. Nah, itulah yang sudah memang direncanakan tadinya aja di bulan September, tapi karena saya itu kemarin kesehatannya kurang bagus, jadi saya hari ini tidak kunjungan, maka masih jam di luar kunjungan baru saya datang ke sana untuk ketemu lagi itu membuat program. Ia menegaskan bahwa rehabilitasi juga merupakan bentuk hukuman, tapi yang jauh lebih manusiawi. Sebab menurutnya, mereka yang sudah terjerumus dalam dunia gelap itu butuh pemulihan, bukan penghakiman. Hukumannya itu adalah hukuman rehabilitasi. Rehabilitasi itu hukuman loh. Tetapi di dalam rehabilitasi ada proses penyembuhan, pemulihan. Maka secara psikologisnya, secara psikiaternya, secara perilakunya itu nanti di tempat rehab itu diberikan. Nah, kalau yang sudah saya lakukan itu ada pendekatan dengan konseling terpadu, artinya pendekatan keagamaan, spiritual itu juga diberikan. Bisa dengan psikolog, segala macam itu supaya kembali. Di tengah derasnya kritik dan cibiran, Dr. Camelia justru semakin menunjukkan kesetiaannya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak akan meninggalkan Amar Zoni dalam keadaan sulit seperti ini. Ia juga mengaku sering membaca komentar netizen yang menyindir dirinya. Namun bagi Camelia, cinta tidak diukur dari penilaian orang, tapi dari keyakinan terhadap perubahan seseorang. Amar, aku yakin mungkin kalian juga pada kecewa gitu kan. Dengan berita kayak gini saya sadar mungkin banyak kecewa, bahkan kalian tuh nggak tahu, mungkin bahkan saya dibilang buta, tapi di sini saya yang melihat gitu bagaimana Bang Amar gitu. Jadi kenapa saya tetap di sini, karena saya melihat sendiri bagaimana keadaan Bang Amar. Masih setia sama Amar? Ya insya Allah. Ya, apa yang buat setia, Kak? Ya saya bilang tadi, Kan nggak semua perempuan bisa kuat kayak 3 kali, 4 kali loh ini. Kan saya juga sebagai seorang dokter ya, namanya orang pecandu sakit harus minum obat. Kalau nggak minum obat ya nggak sembuh. Gitu kan tadi juga dijelasin sama Bu Titi yang bilang kan, para netizen kok deket sama dokter malah nggak berubah gitu. Kan saya bilang saya deket sama Amar itu Agustus, itu pun baru dikenalkan dengan Adit ya kan. Berjalannya waktu dari pas Januari itu kita emang sudah deket, sudah
ya istilahnya sudah punya hubungan tapi tidak seintens yang sekarang. Nah, setelah kejadian Januari itu, saya bisa jamin setelah itu Bang Amar itu benar-benar udah berubah. Nanti kita lihat aja di fakta persidangan bagaimana penampilannya Bang Amar, bagaimana dia sekarang, nanti dibuktiin aja di fakta Mau nunggu persidangan. sampai kapan, Kak? Ya sampai semuanya diselesaikan, karena kan saya melihat lagi sekali lagi saya tekankan ya, mungkin orang melihatnya saya buta gitu, mungkin orang banyak yang kecewa, tapi sekali lagi saya yang melihat gitu. Saya melihat bagaimana keadaan Bang Amar, bagaimana dia di dalam itu saya yang tahu. Jadi makanya ada sahabatnya yang bilang, saya mau tanya, dia emang selama ini kunjungan nggak? Saya tanya. Jadi setiap minggu, awal-awal pertama sebulan sekali, seminggu sekali, itu saya yang ngurusin Amar dari ujung rambut sampai ujung kaki, saya yang ngurusin Bang Amar. Kasus Amar Zoni kini masih bergulir di tangan kejaksaan. Belum ada keputusan final, namun publik sudah terbelah dalam memandang dirinya. Di tengah semua itu, sosok Dr. Camelia tetap berdiri teguh, memegang satu keyakinan bahwa cinta bisa menjadi kekuatan untuk menyembuhkan. Bagaimana menurut kamu? Apakah kesetiaan dan doa Camelia akan menjadi awal dari perubahan besar bagi Amar Zoni? Atau justru menjadi kisah cinta yang kembali terluka oleh kesalahan yang sama? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di Kupas Tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.